ingin saya sampaikan bahwa yang dipanggil dan disuruh oleh Allah hanya orang-orang yang beriman, karena persyaratan puasa itu harus dilandasi dengan iman. Maka seperih apapun perutnya, sehaus apapun tenggorokannya, selelah apapun tenaga dan jasadnya, karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ridho. Dia lakukan semuanya itu karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti-hentinya kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, yang dengan limpahan rahmat karunia serta hidayahnya Allah masih pilih kita untuk bisa hadir dalam majelis yang penuh barokah ini, sekaligus menunaikan kewajiban kita, terlebih-lebih di dalam bulan Ramadan ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, pengorbanan beliau, mujahadah beliau, Islam sampai kepada kita sekalian. Bapak Ibu hadirin majelis jamaah salat Isya wal tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masuki hitungan kedua dan ketiga. Kedua dan ketiga. Karena kita ada dua versi, tapi insya Allah sama. Tidak perlu kita berdebatkan. Bersyukur sekali lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita memohon kepadanya, 2 bulan sebelum masuk Ramadan kita minta kepada Allah, ya Rabbi, berkahi bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami ya Allah ke dalam bulan Ramadan. Allah sudah jawab doa-doa itu kepada kita. Malam ini kita sudah berada di bulan Ramadan. Sebagaimana biasa, begitu di awal-awal Ramadan kita masuk di babak kompetisi. Pesertanya dari seluruh penjuru pelosok gang, kampung, kota, hampir tidak tertinggal. Semua orang bersemangat untuk menuju masjid dalam rangka melakukan amaliyah Ramadannya. Kita berharap di awal-awal Ramadan 1, 2, 3 sampai 10 bahkan sampai nanti akhir, walaupun sulit kenyataannya, tapi kita yang hadir pada malam hari ini azamkan di dalam hati kita dengan tekad mudah-mudahan di awal Ramadan ini yang sudah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keberkahan, untuk kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan dengan azam, dengan tekad, dengan kekuatan hati kita, kita tidak akan pernah surut dan gugur di tengah jalan sebagaimana
babak kompetisi yang akan kita lakukan. Kalau kompetisi yang dilakukan dalam sebuah event atau kejuaraan, pasti akan ada berguguran satu demi satu pesertanya. Tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan jamaah Masjid Nurul Ilmi tidak ada yang gugur di tengah jalan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Siap Bapak Ibu? Siap? Insya Allah. Inilah orang-orang yang beriman. Karena dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Pak D kemarin, yang terputus-putus karena secara teknis ada kendala, mixer kita jebol sehingga lompat-lompat. Nah, untuk itu saya membantu untuk menjelaskan kembali. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Allah menyeru orang-orang yang beriman, dipanggil oleh Allah. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasmu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka yang hadir di sini, yakinilah bahwa dengan adanya kehadiran kita, kitalah yang merasa beriman dan sehingga terpanggil untuk hadir di dalam melaksanakan amaliyah Ramadan seperti ini. Kalau urusan menyembah Allah, menyembah Tuhan, mengabdi Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak khususkan. Kata Allah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kalau Allah bicara sembahlah Tuhanmu, dia tidak pakai orang beriman, tapi dia seru ya ayyuhan nas, semua manusia. Artinya dia tidak pilih orang mana, agama apa, suku apa. Ya ayyuhan nas, kata Allah, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Apa ujungnya sama? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi bertakwa. Tapi beda, untuk puasa ini secara khusus hanya kepada orang-orang yang beriman diseru oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Kenapa bukannya ayyuhan nas? Karena Allah tahu persis puasa itu tidak bisa dilakukan setiap manusia. Dia butuh persyaratan. Persyaratan pertamanya adalah iman. Maka orang-orang yang beriman pasti dia akan terpanggil, diseru oleh Allah untuk mengerjakan yang namanya ibadah puasa. Kalau tidak beriman maka puasa sulit sekali. Tanda-tanda imannya sudah ada tapi lemah, begitu dia melaksanakan puasa berat seharian itu. Sebentar-sebentar lihat jam. Jam berapa sudah ini? Baru jam 9 pagi, Pak. Jam 9 pagi, Bu. Oh, masih lama. Tidur lagi. Nanti begitu siang, panasnya luar biasa. Allah Maha Adil, ambil air wudu untuk memberikan kesegaran. Tapi jangan korup dengan air. Makanya kalau bulan puasa itu tidak dianjurkan untuk berkumur berlebih-lebihan. Khawatir saja. Ya, jadi di situ tidak ada boleh main-main mata kita. Karena puasa ini tahu persis hanya kita dengan Allah, mertua, menantu, istri, suami, anak, teman, sahabat, enggak ada yang tahu. Apakah kita benar-benar berpuasa atau tidak? Sekalipun kita makan sahur bersama-sama, tapi sampai ke ujungnya menjelang berbuka puasa, tidak ada yang tahu apakah benar-benar kita sudah menuntaskan puasa itu.
Rahasia puasa hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita berdampingan berwudu, berkumur-kumur kita, di sebelah kita sekalipun kiri dan kanan ada orang, kalau kita berkumur-kumur satu kali teguk dikit, berkumur-kumur dua kali teguk dikit, enggak ada yang tahu Bapak Ibu. Tapi itu tidak kita lakukan karena apa? Karena kita yakin bahwa itu akan membatalkan puasa kita, sehingga kita jaga. Maka tidak dianjurkan berkumur-kumur secara berlebihan, khawatir itu akan terteguk, apalagi yang sengaja diteguk. Tapi insya Allah syarat iman itulah yang dibutuhkan di dalam berpuasa. Maka dalam puasa ini keutamaan-keutamaannya sangat-sangat banyak. Mudah-mudahan nanti, karena kita setiap kultum tarawih ada, kultum subuh ada, nanti akan kita temukan banyak keutamaan-keutamaan daripada puasa bulan Ramadan ini. Ingin saya sampaikan bahwa yang dipanggil dan disuruh oleh Allah hanya orang-orang yang beriman, karena persyaratan puasa itu harus dilandasi dengan iman. Maka seperih apapun perutnya, sehaus apapun tenggorokannya, selelah apapun tenaga dan jasadnya, karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ridho. Dia lakukan semuanya itu karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di dalam meniti perjalanan kita menuju sampai nanti di akhir Ramadan, kita akan tetap diistiqomahkan oleh Allah, diberikan kekuatan hati dan iman kita agar tetap terus, dan syukur-syukur kita akan berupaya meningkatkan, karena bulan Ramadan ini adalah bulan takwa. Diajak kita semuanya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sarana dan prasarana di dalam bulan Ramadan kita atur sedemikian rupa, lingkungan kita pun juga kita kondisikan sehingga suasana orang-orang bertakwa tampak hari ini dan malam ini, dan mudah-mudahan sampai nanti menjelang akhir Ramadan. Demikian Bapak Ibu kultum yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mengajak kepada kita semua, mari kembali azamkan hati kita, fokuskan niat kita untuk kita bersama-sama menjalani puasa ini dengan sepenuh hati mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang yang bertakwa ini tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian dan demikian apa yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.